Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kula berataan batamuan pulang kita di Habar Banua. Jangan supan babahasa Banjar. Nah, kayak biasa Lani Wan Lydia hadir mengawani Buhan Pian di Ahad Kamarian ini dari jam 5 sampai selesai kaina. Sampai tuntung kena membawakan ada banyak kabar gasan Buhan Pian. Lydia kayak apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Kayak apa Lani kabarnya? Lani kabarnya hari ini baik, sehat, semangat juga ngawani Buhan kula. Ya Allah. Nah, kayak apa juga kabar kula? Semoga baik seberataan kula lah. Nang kayak rajin juga. Jadi Habar Banua ini kita menyampaikan kabar nang terjadi semingguan ini. Bujur. Habis itu kayaknya kita yang uniknya Habar Banua ini berbahasa Banjar juga ya kalau ya walaupun bahasa Banjar kita nih masih pinati campur-campur mohon maaf dimaklumi kula lah. Bujur, tapi ini pun upaya kita gasa melestarikan bahasa Banjar lewat program TVRI Kalimantan Selatan Lydia lah. Nah kayak biasa kita selain menghabarakan kabar atau informasi gasan kula seberataan yang terjadi selama semingguan ini, kita juga nanti atau kaina itu ada sesi dialog santai wan seorang narasumber. Wan hari ini kita membahas mengenai film Banjar bersama produser film Banjar yang terkenal juga. Bujur benar. Nah, tapi selain film Banjar, Sidin ini menggawe beberapa film yang nasional juga kula. Nah, mungkin ada kula-kula yang sudah menonton atau apa. Nah, kita rami pang nih pacangan kita bertakon. Kayaknya pinandu pang kula lawan Sidin kena. Bujur benar. Wah, kula seberataan yang penasaran lawan edisi Habar Banua hari ini tetap lawan Buhan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan babahasa Banjar. Nah, kula berataan babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan babahasa Banjar. Nah, tadi kita sudah pepandiran Habar Banua. Habis itu karena kita narasumbernya kita padahi sedikit. Nah, coba dicari-cari kabarnya. Kalau pina ada kabarnya kena lo tahu. Bujur. Nah, habis itu sebelum itu sabar dulu lah kita mengiau narasumbernya. Kita mengabarakan dulu kabar nang penambayan. Apa tuh kabarnya? Nah, ini ada kabar penambahan nang lumayan kadang nyaman didengar Lydia. Nah, jadi kula seberataan lah ada kabar mengenai dua bekas pejabat Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin itu resmi ditahan Kejaksaan Negeri Banjarmasin terkait dugaan korupsi sewa server komputer tahun 2021 sampai 2024 Lydia. Lumayan lawas lah dari 2021 sampai ke 2024. Nah, jadi kabar tahanyarnya kulala jadi nang keduanya nih dibawa ke lapas nang andakannya di Teluk Dalam. Jadi imbahnya diduga merugikan negara. Nah, nominalnya pina ngalipang menyambat. Nah, jadi kabarnya nih di negara lah dirugikan segana 5 miliar rupiah. Kulai uboy. Amunnya jadi jalan berapa kilometer jalan lah nang baik lah. Tapi ini dia gasan kula kabar selengkapnya. Memakai rumpi tahanan bawarna Habang Anum, bekas Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin berinisial N, wan bekas Kepala Bidang Sekolah Dasar berinisial Q, tertunduk wayah dibawa penyidik Kejari Banjarmasin. Keduanya ditangkap marga dugaan keterlibatan kasus korupsi sewa server komputer periode 2021 sampai 2024. Dalam proyek bermasalah ini, N sebagai pemakai anggaran, sementara Q sebagai pejabat nang maulah komitmen. Berdasarkan hasil audit, negara mengalami kerugian sampai 5 miliar rupiah. Keduanya wahini ditahan di lapas Teluk Dalam Banjarmasin selawas 20 hari dihadap gasan kepentingan penyidikan lanjutan. Sebelumnya, penyidik sudah menetapkan saikung pihak swasta berinisial T sebagai tersangka. Dengan demikian, total talu tersangka sudah tertahan. Sampai wahini, penyidik masih mendalami kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain dalam proyek ini. Nah, kula tadi kabar mengenai dua bekas pejabat di Kota Banjarmasin yang ditahan terkait dugaan korupsi Lydia lah. Lawan juga merugikan negara mencapai 5 miliar rupiah. Dan sampai wahini pun juga penyidik menyelidiki lebih dalam terkait kira-kira adakah lagi yang tersangkut. Mudah-mudahan ini bisa menjadi efek jerah gasan sabaratangan pejabat. Wan kita juga tentunya makin menyelidiki makin sadar bahwa hal seperti itu udah sebujur kada boleh dilakukan. Bujur. Selain pejabat, masyarakat pun juga harus juga nih jangan sampai keumpat nang kaya itu. Bujur. Jadi kita balik pulang ke kabar nang kedua atau kabar nang selanjutnya kulala ini soal
nang tadi korupsi, nang ini soal pengamanan barang haram. Jadi habarnya di sinilah jajaran Satres Narkoba Polres Banjarbaru kulalah. Nah, ada di Banjarbaru nih habarnya ini memusnahkan barang bukti nang ini sabu. Nah, jadi sabu ini sebanyak 1,5 maaf kulalah. Di sini sebanyak 1,7 kilogram 100 biji ekstasi senilai 1,5 miliar rupiah. Nah, jadi sabu tadi 1,7 kilogram, wan jua beratus biji ekstasi ya, senilai 1,5 miliar rupiah. Wan jua kulalah barang bukti ini merupakan hasil dari pengungkapan kasus sepanjang Maret sampai ke bulan April 2026. Ini dia gasan kula seberataan habar selengkapnya. Inilah barang bukti narkotika berjenis sabu wan ekstasi nang berhasil disita petugas selawas periode akhir Maret sampai April 2026. Sebanyak 6 ikung tersangka, 5 ikung lelakian wan saikung binian, berhasil diamankan matan berbagai titik di Banjarbaru wan Banjarmasin. Tangkapan paling ganal matan tangan pria berinisial PSR di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Matan tas ampunnya, polisi mendapatkan 1,6 kilo sabu matan Surabaya nang rencananya diedarkan di wilayah Banjarbaru wan Kabupaten Banjar. Tersangka mengaku sudah 4 kali menggawi kelakuan ini. Kapolres Banjarbaru AKBP Pius X Febri Aceng Lodah mengatakan, total barang bukti sabu berisi 1,7 kg wan ekstasi 280 biji. Dengan pengungkapan ini, kepolisian berhasil menyelamatkan kurang lebih 8.000 ikung umat matan ancaman bahaya narkotika. Sebagai langkah tegas, seberataan barang bukti ini langsung dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam banyu menggurak wan sabun tapasan. Imbah itu dibuang ke septic tank dengan disaksikan bubuhan tersangka. Bubuhan tersangka ini terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara. Nah, kulalah tadi kita sudah mengerti nang kayak apa habarnya. Alhamdulillah sudah terselamatkan lah jika kada barang haramnya beredar kayak apa. Bubuhan kita nih banyak yang tajamah kayak apa orangnya jadi kada sampuraka berpikir ini apresiasi panglah gasan kepolisian karena untung atau bisa menyelamatkan warga kita. Harapannya semoga kada ada lagi kayak itulah. Banyak banget dari Maret sampai ke April aja sudah miliaran. Ya kak, aduh bertakutan. Tapi mudah-mudahan semua generasi kita terselamatkan dari bahaya itu. Wan juga tadi pelakunya terancam puluhan tahun penjara. Mudah-mudahan asiara Lydia. Nah, kita masih ada habar kola gesan buhampian pada edisi hari ini. Jadi gesan buhampian yang penasaran lawan habar nang berikutnya bisa tetap lawan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kula-kula berataan babulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kula-kula berataan tadi kita sudah menyampaikan beberapa habar lah kula ala. Nah, kula yang amunnya hanyar bergabung atau tertinggal habar nih supaya kada takaji habar, boleh sambil tonton juga habarnya yang tadi di YouTube TVRI Kalimantan Selatan kula ain. Jadi situ kawa juga kula biar kada tertinggal habar itu lah nih ay. Nah, kita lanjut pulang ke habar yang berikutnya gasan kula sabarataan di Ahad kemarin ini. Ini ada habar mengenai minyak nang habarnya ngalih didapatkan Lydia. Nah, jadi kulalah ngalih didapatkan minyak lamak. Minyak kita beberapa minggu terakhir maulah pola belanja masyarakat itu beralih nih Lydia. Inggih bujur benar karena hitungannya minyak nih jadi salah satu bahan pokok gasan di dapur. Nah, utama ya bujur gasan mama-mama, Pak Acilan, bang goreng gagudul, bang goreng nasi goreng, bang goreng tahu macam-macam. Berminyak amunnya kada ngalih. Jadi marganya ngalih didapat pula. Jadi orang-orang nih mencari alternatif memakai minyak lemak nang becurah. Nah, jadi nang kayak apa kabarnya kulalah kita iti bersamaan gasan buhampian seberataan. Sawat kada melayani penjualan minyak lamak becurah premium marga kusungnya permintaan. Kelangkaan minyak lamak bersubsidi merek minyak kita di pasaran beberapa minggu terakhir, salah satunya di pasar Harum Manis, maulah permintaan minyak lamak becurah premium mengalami peningkatan.
Minyak lamak bacurah premium sebelumnya dijual harga 7 walas Rp1.000 salitar, nang mencapai harga 8 walas Rp1.500 salitar. Ketersediaan minyak lamak bacurah premium wayahini Matan Marabahan wan Sampit Kalimantan Tengah. Sementara gasan permintaan paling banyak Matan Nagara Hulu Sungai Selatan. Selain kualitas, tingginya harga minyak lamak bersubsidi merek Minyak Kita, wayahini diakui salah seikung pedagang, Hairuja, maulah sebagian pelanggannya beralih ke minyak lamak nang dibungkus komersil. Penjualan minyak lamak Minyak Kita mencapai Rp19.500 sampai Rp21.000 salitarnya atau Rp232.500 sabal. Perbedaan harga marga sistem penerimaan barang Matan distributor. Bubuhan pedagang berharap pemerintah lakas mengatasi kelangkaan minyak lamak bersubsidi Minyak Kita sampai harga normal di tengah kenaikan harga sejumlah bahan pokok lainnya. Nah, tadi ada kabar mengenai minyak lamak nang habarnya ngalih didapatakan Lydia lah. Bujur Tapi banget. mudah-mudahan bisa stabil karena stoknya lagi sehingga warga khususnya nang uma-uma ya kalau Bujur. kada khawatir lagi gasan bawa masak di rumah Lydia lah. Bujur benar. Nih sama pulang kita balik ke kabar yang selanjutnya. Di sini kabarnya dari Bulog ya. Nggih. Nah, jadi di sini Bulog Kalimantan Selatan ini memastikan bahwasannya stok aman wan harga bara sampai ke Minyak Kita nih tetap stabil. Nah, alhamdulillah lah dari Bulog ini mengusahakan supaya tetap stok aman, harga stabil juga. Nggih, jadi nang awalnya tadi ngalih didapat akhirnya udah mulai stabil Lydia Bujur lah. benar. Wan juga Bulog memastikan kula seberataan lah bahwa melakukan pemantauan nang ketat supaya harga tetap sesuai wan regulasi nang ditetapkan oleh pemerintah Lydia lah. Jadi kabar selengkapnya gasan kula seberataan. Kantor Wilayah Perum Bulog Kalimantan Selatan menegaskan komitmennya supaya menjaga stabilitas harga pangan di tingkat masyarakat. Selain mengelola stok beras dalam jumlah nangganal, Bulog juga memastikan ketersediaan komoditas penting lain, seperti Minyak Kita juga dalam kondisi aman wantar kandali. Kesan menekan potensi kenaikan harga, Bulog secara rutin menyalurkan beras melalui program stabilisasi pasokan wan harga pangan, SPHP. Langkah ini supaya memastikan masyarakat tetap mendapatkan akses pangan berkualitas dengan harga terjangkau. Pemimpin wilayah Bulog Kalsel, Muhammad Akbar Said menyambat bahwa masyarakat kada usah khawatir mengenai fluktuasi harga di pasar. Pihaknya sudah memantau supaya harga eceran tetap sesuai dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah. Terkait ketersediaan stok, Bulog Kalsel mencatat angka cadangan pangan yang cukup memenuhi kebutuhan wilayah Kalimantan Selatan dalam beberapa bulan dihadap. Stok beras di gudang Bulog Kalsel mencapai 19.000 ton. Selain itu, penyaluran Minyak Kita juga terus dipantau supaya memastikan distribusinya merata wan kada terjadi kelangkaan di pengecer. Nah, kolaboratan tadi kita sudah mengikuti kabarnya dari Bulog Kalimantan Selatan ini memastikan harga lawan ketersediaan beras lawan minyak lamak stabil. Bahkan tadi sudah dilihat langsung lah ke gudangnya banyak tuh. Semoga stabil, masyarakat pun menggunakannya dengan bijak tuh tadi, jangan langsung tahu di pasar banyak seberatan diborong, kasihan orang gak ada bagian ya Allah. Panik ya. Bujur. Nah, jadi itu kabar na bagus juga sih kita seberataan. Wan kula seberataan, habis ini kita masih ada kabar gasan buah hampian nah kami sampaikan. Jadi gasan buah hampian yang penasaran lawan kabar yang berikutnya, tetap lawan buah kami berdua di Kabar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kolaboratan membulik pulang kita di Kabar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kula tadi kita sudah menghabarkan beberapa kabar soal apa tadi minyak lamak, yang tadinya orang sekalinya kengalihan becari, sekalinya dari Bulog mau pasti akan juga. Bujur. Jadi di sini dari kabar minyak lamak kita beralih ke kabar penolakan haji kajian. Nah, bujur ini pang sudah hendak parak bulan haji ya. Bujur. Hendak hari raya haji malah dia lah. Jadi ada kabar haji juga kalau seberatannya ada kabar haji mengenai kabarnya semalam sampai tanggal 29 April 2026 semalam itu embarkasi Banjarmasin sudah menulakakan 4 kelompok nang terbang ke Madinah Lydia. Ya, alhamdulillah lah. Pindah hendak juga kita habis ini menyusul bahaji. Semoga kita dimudahkan diberi rejeki. Kula-kula juga diberi rejeki dimudahkan gasan bisa umpat bahaji juga. Jadi di sini kabarnya lah
matan data nang ada di sini saikung jamaah haji ini kada bisa tulak ujarnya. Habis itu sementara ada juga habar 4 jualah 4 orang nih tertunda jadi maraganya kada sihatan gitu. Pangmunnya kesehatan nih amunnya kita kada sehat ngali apa-apa semoga lakas wigas, lakas ampi, lakas sembuh biar kawat tulak. Bujur, dia harus lengkapnya gasan kula sabarataan. Embarkasi Banjarmasin sudah menulakakan 4 kalumpuk terbang. Matan Panambayan, proses berjalan lancar wan sesuai jadwal. Berdasarkan data yang didapat, saikung jemaah haji kalumpuk terbang 1 Matan Banjarmasin batalakan tulak marga demensia. Sementara 4 ikung tatunda marga kada sihat. Meski demikian, dijelasakan Kabid Panarimaan wan Pemberangkatan Embarkasi Banjarmasin, Rashid Lutfiana, pini saikung jamaah haji nang tatunda tulak sudah menyetujui tulak Panambayan, wan diambili petugas embarkasi supaya dijadwalakan di open seat ke Tanah Suci. Berdasarkan jadwal tulak jam 19.35 wita, kalumpuk terbang 5 Matan Palangkaraya wan Kota Waringin Barat masuk asrama. Gasan tulak jam 19.35 ke Madinah. Dilaporkan, wayah ini jamaah haji embarkasi Banjarmasin kalumpuk terbang 1-3 sudah di Madinah dalam kondisi sehat. Nah, kalau sabarataan tadi juga kabar mengenai haji, wan juga ada kabar jemaah haji yang kada kawa tulak sementara karena ada kendala lidia. Tapi mudah-mudahan gasan kula nang karena ada niatan gasan berhaji atau sudah ada jadwal gasan berhaji dilancarkan sabarataan. Bujur benar, amin. Semoga lancar, semoga tulak selamat, bulik selamat, panjang umur, amin. Nah, habis itu kalau berataan yang kayak rajin juga, kami masih menyampaikan beberapa kabar lagi sebelum kena kita berpandiran mengundang narasumber, tapi ada nang hendak lalu lah nih satu mat. Jadi kula jangan kemana-mana, tetap tonton terus program Habar Banua. Jangan supan bahasa Banjar. Kolaboratan masih lombuan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Nah, kita masih ada sauting habar lagi buhan pian di Ahad kemarin ini di edisi Habar Banua hari ini Lydia lah. Apa habarnya Lydia? Jadi sini habar nang mahimungi lah. Ini soal kata sediaan duit atau uang yang layak edar. Jadi habarnya di sinilah gasan memastikan kata sediaan duit nang layak beredar. Yang layak beredar itu berarti istilah orang kita nih duitnya masih bagus, kada rabit, kada nang dilipat-lipat, kada mengaruan. Jadi di sinilah duit layak beredar wan pemerataan akses keuangan masyarakat di wilayah nang dibuncu. Nah, ini dipastikan supaya dapat juga duit yang layak edar. Bujur, Inggi. Jadi Bank Indonesia itu kalawan TNI Angkatan Laut itu menggawi paladangan rupiah di beberapa daerah di Kalimantan. Sekolah seberataan lah. Jadi penjelajahan ini pun juga diharapkan mendukung pemerataan ekonomi di daerah Lydia lah. Jadi habar selengkapnya gasan kula seberataan. Matan Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, kegiatan paladangan rupiah Kalimantan tahun 2026 resmi dimulai. Resmi armada kapal TNI Angkatan Laut KL Kumai menandai komitmen pemerintah dalam menjangkau layanan keuangan sampai ke wilayah di Buncu. Kegiatan paladangan rupiah Kalimantan 2026 ini digawi sebagai upaya pemerintah melalui Bank Indonesia kelawan TNI Angkatan Laut supaya memberi akses keuangan gasa masyarakat di wilayah 3T. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Fajar Majardi, mengatakan kegiatan ini merupakan sinergi TNI Angkatan Laut dan Bank Indonesia supaya mendistribusikan rupiah ke wilayah dengan menjangkau Tarakan sampai ke wilayah sungai di Barito Kuala. Hal ini memudahkan akses masyarakat ke lawan duit layak sekaligus menguatkan kedaulatan ekonomi. Sementara itu, Komandan Komando Daerah Angkatan Laut Wan Kodal 13, Laksamana Partama TNI Sumarji Bimo Aji, mengatakan TNI Angkatan Laut sasain berupaya mendukung kegiatan ekspedisi rupiah dengan mengirim personel wan armada nang ada. Hal ini jadi kolaborasi antara TNI Angkatan Laut wan Bank Indonesia mendukung pembangunan ekonomi masyarakat serta menjaga kedaulatan mata uang rupiah. Paladangan rupiah Kalimantan 2026 dijadwalkan berlangsung tanggal 27 sampai 30 April 2026.
Selain mendistribusiakan duit nang layak beredar, kegiatan ini memberi pembelajaran kalawan masyarakat terkait pemakaian sistem pembayaran digital di beberapa wilayah di Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Tengah, dengan jangkauan distribusi Matan Tarakan sampai ke wilayah sungai di Barito Kuala. Nah, Kula Beratan tadi kita sudah meiti kabarnya sekalinya pemerintah lawan Bank Indonesia Jurang tuh menghatiakan peredaran duit nih sampai nang ka pelosok, gak memastikan perputaran ekonomi di wadah kita nih, nah sampai nang ke ujung-ujung ke daerah nang sungai-sungai. Itu tadi lah. Ke wilayah nang dibuncuk nih dia, supaya benar. rata seberata. Nah, kalau kita sudah menyampaikan kabar kesembuhan Pia pada edisi hari ini, dan habis ini seperti nang kami sambat di awal tadi, kita hendak ada sesi dialog santai wan seorang produser film Banjar di Banua. Nah, mungkin Buhan Pian sudah pinandu lawan Sidin Lydia lah. Kita anak membahas mengenai film Banjar. Tapi pembahasannya kan kita bahas nanti setelah yang satu ini. Tetap lambuhan kami berdua di Habar Banua. Jangan supan membahasa Banjar. Nah, kula berataan bebulik pulang kita di Habar Banua. Jangan supan membahasa Banjar. Nah, kula berataan tadi sudah lani menyambat. Kita habis menyampaikan kabar, kita bepandiran lawan seorang narasumber. Nah, di mana Sidin ini produser banyak film, film Banjar, film nasional yang paling atau mungkin bebuhan pian sudah meiti hijau dan familiar lawan film Bujur. ini. Jadi kita hari ini membahas tema dialognya adalah film Banjar. Kita anak menderakan kayak apa gerang perkembangan film Banjar di Banua kita. Wan apa aja nih tantangan dalam perkembangan film Banjar di Banua kita Lydia lah. Bujur benar. Nah, bersama kita ini sudah hadir seorang produser film Banjar di Banua. Ada Bapak Budi Ismanto. Selamat kemarian Bapak. Selamat kemarian. Kayak apa kabar pian Pak? Alhamdulillah. Masya Allah. Sehat Pak ya? Lani Lydia. Baik. Bujur. 2L Pak. 2L. Siap jadi aktor Pak. Siap, insya Allah. Siap, Masya Allah. Kapan lagi kita punya produser ya? Gigi bujur banget. Umpat jakena kalau ada casting. Nah, kula boleh juga 4 juga casting pala. Terbuka. Nah, kula mumpung kita pandiran. Bujur ini Pak, kita memandarakan mengenai film Banjar nih Pak. Sebelum kita lanjut ke pembahasan lebih dalam tentang film Banjar itu kayak apa macam-macam, kira-kira kita hendak tahu dulu nih Pak, pandangan Pian sebagai seorang produser film Banjar di Banua. Kayak apa nih Pak perkembangan film Banjar dari dahulu waktu mungkin Pian awal terjun sampai 2026 ini Pak? Iya. Jadi aku mundur 10 tahun lah. Jauh. Artinya aku melihat perkembangan film di Banua kita nih, 10 tahun lalu lawan sekarang itu jauh benar. Artinya jauh benar kemajuannya dibanding kita nang bahari. Jadi dalam 10 tahun terakhir ini, alhamdulillah film Banjar itu berkembang dengan pesat. Baik lah ibarat kita itu. Nah cuman apakah yang kemajuan ini bisa kita lihat dari dua sisi? Ialah satu dari aspek kisah. Nah sekarang ini kalau aku mencatat nih perkembangan film ini artinya film kita ini kada lepas dari perkembangan film nasional. Jadi film Indonesia ini wayah ini ibarat kata itu sudah menjadi tuan rumah di negeri sendiri di Banua Sorang. Artinya masyarakat kita sudah mulai sangat menyukai film-film yang diulah oleh orang Indonesia, film nasional tadi. Dan ini berpengaruh lawan Banua kita, lawan kampung kita. Artinya alhamdulillah film Banjar pun mengikuti istilah bahasa wayah ini itu apa tuh? Tren ya Tren. Tren. Bahasa Pahuluannya tren. Jadi kita umpat itu perkembangan itu. Nah, ada dua sisi yang harus kita lihat. Satu dari kisah tadi. Artinya wayah ini semakin banyak kisah film-film Banjar itu mengangkat kisah dari tanah kita. Kisah orang Banjar. Yang paling terkenal dalam arti perfilman modern wayah ini adalah satu Saranjana. Rami benar tuh. Orang tuh meledak benar. Penontonnya hibak. Banyak penasaran. Banyak yang penasaran. Itu alhamdulillah meulahnya ini sebenarnya orang Banjar. Kawan kita juga. Namanya Pak Johansah. Orang Banjar tapi Sidin berdiam di Jakarta.
Oh, orang Nah, Banua juga. Orang Banua juga, Iya, orang iya. kita juga. Lalu selanjutnya ada film setelah Saranjana itu dari kisah ya. Kuyang. Nang biayai oleh pemerintah Kota Banjarmasin. Oh, Jendela Seribu Sungai. Jendela Seribu Iya. Sungai. YSS. Iya. Nah itu karya Pak Apes, kebetulan orang Jakarta, tapi kisahnya mah angkat kampung kita, Kearifan lokal tuh, Kak. kearifan lokal Iya. di orang kita. Nah itu kemudian ada lagi nang hanyar-hanyar nih, Nggih. nang mulai heboh, kuyang. Itu rame semalam tuh. Tulang. Itu kisah bahasa Banjar juga. Yang mula kawan kita tadi, Pak Johan sama sih. Nggih. Sidin aslinya kalau kada salah negara, Bu. orang negara Sidin. Nggih. Nah, lalu nah hendak tayang, kisah bahasa Banjar juga adalah Pirunduk. Nggih. Nah, satu kehebatan selain kisah bahasa Banjar, sesuai dengan slogan Bubuhan kita tadi berdua, Jangan supan bahasa Banjar. Nggih. Film-film yang kita pakai, apakah itu Saranjana, kemudian Kuyang, itu kental benar bahasa Banjarnya. Semuaan hampir 80% menggunakan bahasa Banjar. Nggih. Termasuk film yang ulun produksi ini Pirunduk. Nggih. Ini pun 80% menggunakan bahasa Banjar. Bahasa Banjar. Jadi kita kada supan menggunakan bahasa Banjar. Jujur, nggih. Nah, jadi ada dua aspek tadi. Itu dari aspek kisah kita maju. Nggih. Banyak orang tertarik. Kisah di Banjar di Banua kita tadi banyak. Banyak Ada benar. kisah apa? Kisah hahantuan. Horor. Nggih. Ada. Mulai Kuyang. Ini hantu Mariaban kan ada. Iya. Pulang jangan-jangan kan hantu Banyu ada Hantu nama Banyu. juga. Oh, iya, ada juga. Itu dari hahantuan ya. Artinya mistik. Kalau Pirunduk mungkin kisah Pirunduk adalah soal ilmu hitam. Nggih. Nah, orang berilmu-ilmu, orang bakaji. Nggih, Karena ilmu nang kada baik. Nggih. Nah, lalu banyak kisah selain komedi juga kan, nang lucu-lucu itu ada juga di Banjar nih. Tinggal kayak apa kita mau olah. Nang kedua dari aspek nang memproduksi SDM-nya, Pak. SDM-nya Nggih, itu ya. pakai telur SDM. Nah, nang memproduksi ini, wayah ini, kalau aku melihat tuh 5 tahun terakhir lah, Nggih. sudah banyak akan Banjar nang umpat di dalam produksi itu. Wah, nggih. Artinya secara SDM kita pun naik. Nggih. Nang menggawin. Ternyata kakanakan di wadah kita, orang-orang kita, orang di Banua ini kreatif. Nggih. Cuma mungkin wayahi Sulawesi ini kada terlihat, kada muncul ke permukaan. Nggih, bujur. Nah, setelah banyak produser nang beisi duit nang bola film di Banjar, ternyata bisa kakanakan di sini. Nah, itu dari aspek SDM. Tapi sayangnya memang belum sepenuhnya katakanlah anak muda di Banua kita ini menguasai bidang itu. Bidang perfilman untuk memproduksi nih. Nggih. Misalnya kita masih minim sutradara. Nang mendaya jar orang tuh nang mengarahkan mengolah film. Nang di balik layarnya. Di balik atau layarnya. Lalu misalnya kameramen. Oh. Kita masih minim, ada, cuman mungkin kada sehebat orang luar. Misalnya kita masih kekurangan ahli suara. Jadi film ini banyak dengan anunya. Ibaratnya jabatan runtutan nang Nggih. spesialis gawian tuh. Belum lagi misalnya spesial efek. Nah, kita kada diisi lagi. Nang misalnya berdarah-darah. Nang maulah jadi sarah. Nah, itu kita belum berisi lagi. Nah, tapi nang lain alhamdulillah kita sudah bisa di luar itu lah. Nah, ini perlu ada peningkatan SDM di sana. Tapi alhamdulillah secara kuantitas maupun kualitas itu meningkat. Tinggal diberi kesempatan aja lagi. Bubuhan kita ini, akan-akan wadah kita ini, pemuda-pemuda kita diberi kesempatan untuk berproduksi. Jadi itu. Jadi alhamdulillah sebenarnya perkembangan film Banjar untuk skala nasional itu sudah baik benar. Tinggal kayak apa satu sebenarnya peran pemerintah daerah. Apakah provinsi, kota dan kabupaten bisa jar orang tuh mendukung. Mendukung dan memajukan. Kalau dunia film ini kan masuk industri kreatif lah. Kreatif, Pak. Nggih. Nah, kayak apa supaya industri kreatif di Kalimantan Selatan ini bisa berkembang baik. Soalnya kalau aku melihat sebagai produser ini kekurangan kita itu adalah satu tadi dukungan pemerintah masih minim ya. Pertama
sebenarnya mungkin pemerintah ingin membantu, pemerintah daerah, handak juga. Persoalan kita mendasar itu adalah membuat film itu pasti perlu biaya. Pasti. Kalau wah ini Kak Kanan bilang cuan. Dan kada sedikit cuannya. Dan kada sedikit cuannya. Itu kan pusingnya. Investasi yang ganal gitu. Inggi. Nah jadi mungkin saja pemerintah daerah di Kalimantan Selatan ini ingin terjun. Tapi masih abu-abu. Kada tahu permainannya nang kayak apa. Supaya kada salah. Mengambilkan anggarannya nang kemana. Nah anggaran yang di mana. Nah kayak apa membulikakannya. Mempertanggungjawabkannya. Nah mungkin ini yang perlu di apa ya orang tuh dihati-akan. Nah dihati-akan. Banyak aja mungkin pemerintah daerah nang hendak mulah film soal daerahnya, budaya daerahnya. Pasti banyak ini. Tapi dana nang mana harus dipakai? Sedangkan duitnya tuh nang kada 1.000-2.000. Kada 1.000. MM-an orang itu yang kita hadapi masalah kita itu adalah di situ. Selain itu tentu saja tadi soal investasi bola film itu secara industri kreatif itu ganal. Dan sedihnya kada semuaan orang berisi duit nang banyak duit di Banjar ini, di Banua kita nih tertarik untuk terjun ke dunia ini. Nah, ngalih benar. Kenapa aja? Jadi yang mungkin satu soal apa ya? Ya orang tuh ada kenal lagi. Dalam istilah dalam dunia film, bisnis film ini belum dikenal baik, belum dikenal banyak. Nah, duitnya ada mungkin. Tapi ragu-ragu, masih kada kenal. Jorong mahayabang masih. Nah, jadi perlu ada dukungan pemerintah. Kalau ada pemerintah memberikan dorongan, bagaimana memberikan membuat investor itu percaya bahwa ini adalah dalam rangka membangun industri kreatif di daerah. Ulun kira sinergi antara pemerintah dengan pihak swasta untuk menggalakkan dunia perfilman di Banua kita itu akan lebih baik. Napa anak petakun ulun sebelum lebih jauh lah nih lah. Jadi dari 10 tahun yang lalu hitungannya ulun petakun apa alasan Bapak kenapa memilih untuk menggeluti sebagai produser? Itu nang penambahan tetakunannya. Habis itu juga tetakunan kedua Pak Ai, dari seberataan kendala tadi, dari dukungan pemerintah, dari regulasi, dari segi anggaran, bahkan dari investor. Wadah kita ini kan tekanan orang Kalimantan ini banyak duit, ujar teh tadi. Tapi sekalinya itu malah jadi karena orang belum sadar, belum tahu nah kenapa Bapak memilih untuk jadi produser itu yang pertama. Kedua, kenapa bebulik pulang menggawi di Banua kita? Apakah ada potensi yang memang Bapak nilai itu harus naik, atau ujar bahasa orang tuh ulun pernah mendengar seksi kehajarnya atau kadang-kadang tuh kayak apa tuh kisahnya tuh? Bujur benar Lydia. Jadi aku kenapa menerjuni dunia film? Dulu aku seorang jurnalis juga kayak Bubun Pian nih. Nah ya kan, kemudian aku menerjuni dunia film. Sebelum balik ke Banjar, sebenarnya aku berumah di sini. Nah tapi ada gawian aku bulah 3 film di Bandung, Jakarta. Koboi Kampus, kemudian Ancika, Ancika dia yang bersamaku, bagian dari Dilan, kemudian Konjurik. Tapi ini belum tayang, insya Allah dalam tahun ini juga tayang film saya yang ketiga. Nang terakhir adalah Pirundok. Pirundok masih pasca produksi, itu aku boleh ke kampung, mulah di kampung, di Banjar, artinya syuting di Banjar untuk film Pirundok. Nah ini alasannya satu, bahwa aku melihat dunia istilahnya tuh bisnis industri kreatif itu kada berjalan dengan baik. Nah kita ingin menghidupkan industri kreatif ini. Karena aku melihat bahwa dampak positif, dampak itu besar, ganal. Artinya efek domino dari industri kreatif itu sebenarnya ganal banget. Luas. Misalnya untuk satu produksi film, maulah aku sebutin film tuh minimal mana aku merekrut 150 orang. Tenaga kerja. Tenaga kerja tuh minimal. Waduh. Ya kan? Minimal. Artinya kita bisa merekrut tenaga kerja di sana. Lalu di sana juga itu menghidupkan hotel-hotel, penginapan, perekonomian, transportasi, sewa mobil, sewa kendaraan, itu jalan. UMKM, mulai wadai, acil-acil berjual wadai, kita memerlukan makan, catering. Jadi banyak efek domino yang bisa. Belum lagi
pariwisata daerah. Bujur. Tangkap Mengenalkan daerah Nggih. kita. Tadinya film kita pakai bahasa Banjar. Ya kan? Artinya sudah mengenalkan Banjar, bahasa Banjar secara nasional. Belum lagi wadahnya. Iya. Nang indah-indah, di Banjar ini banyak orang yang ada tahu. Untuk film tuh banyak nang indah. Artinya kalau kita eksplorasi lagi, itu Banjar ini sebenarnya bagus gitu lah. Kiasan Bulan. Terutama keunikannya untuk film Pirunduknya kemarin kita preview di Jakarta, itu orang Jakarta tuh di studio itu sampai bingung dan kagum melihati keunikan kehidupan sungai. Orang di sana anak bula film di sungai bula susungayan. Wadah kita asli sungainya Ada alang-alang. ada malang-alang. Jadi mereka kagum, indah sekali Pak Budi. Gambar sungainya, kehidupan masyarakat di tepian sungainya real. Kada diulah-ulah. Nah itu potensi kita. Kita juga berisi laut, kita juga berisi hutan, berisi macam-macam. Budayanya unik. Itu kekayaan yang luar biasa. Nah, melalui film kita bisa memperkenalkan Kalimantan Selatan, kampung kita, benua kita ke tingkat nasional. Jadi ulun itu hendak terjun itu salah satunya. Satu adalah dari aspek ekonomi tadi, meningkatkan industri kreatif. Yang kedua adalah lebih memperkenalkan satu bahasa kita, budaya kita, alam kita kepada Indonesia secara lebih luas. Nah, itu kenapa ulun naik pun terjun di dunia ini, dan potensinya ganal di benua kita nih. Padahal kan percayalah, orang Banjar itu nang ahli film ini banyak tinggal di Jakarta, di Jogja. Kenapa? Banyak Ada dengan ini. ke Banua, Pak? Satu alasannya tadi, ulun bulik bang ke Banjar, apa nang ulun gawi? Inggi bujur. Kada ada gawiannya. Hendak menggawi, duitnya di mana? Nang siapa? Nang memodali. Nah, jadi ada beberapa kasus, misalnya kalau ada pemerintah provinsi di hulu mengolah film harus mendatangkan orang Jakarta. Si ini mendatangkan orang Jakarta, padahal kita memiliki kemampuan untuk itu. Kita punya skill sebenarnya. Punya skill orang Banua ini, cuma kada diberi kesempatan. Iya kan? Nah itu kenapa alasanku hendak terjun di industri ini, memajukan Banua kita lewat industri film. Bujur benar Pak, mungkin menghatiakan juga dari film lah, contohnya kayak Korea, yang menonton Korea nih Uma. Kan hari itu kan belum terlalu terkenal Pak lah. Korea tuh gara-gara film drakor-drakor, bahkan kada cuman pemerannya aja yang terkenal, sekalinya budayanya, makanan-makanannya, bahkan kebiasaannya juga. Bujur orang pun jadi ketujuh berkunjang juga ke Korea, jadi terkenal. Itu maksud kita. Nah jadi kita hendak Kalimantan Selatan itu lebih menasional. Bahasa Banjar orang lebih tahu. Jadi ya kalau aku berjalan di Banua orang lah pakai bahasa Banjar kawan orang, pian orang Sunda kah? Nah jadi orang bahasa Banjar ini belum dikenal banyak gitu. Padahal potensi kita luar biasa. Sebaran penduduk suku Banjar pun secara Indonesia bahkan secara regional di ASEAN ada gitu kan. Artinya itu sangat potensial untuk pemasaran. Buktinya Kuyang. Saranjana sukses. Di Banjarnya yang menonton orang Banjar itu bisa sampai ke Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah. Itu rata-rata mengerti bahasa Banjar. Nah, jadi potensi ini tolong diperhatikan oleh pemerintah, para pemilik modal. Ayo kita sama-sama membangun industri kreatif, yaitu dunia perfilman ini. Kalau menurut aku kada ada ruginya di ngai. Kada ada ruginya mulai film ini. Menurut aku lah satu, nama besar kita bisi, ya kan? Kebanggaan akan daerah. Belum lagi ikut membangun ekonomi daerah. Luar biasa tuh. Kita bulah film tuh dengan bayar pajak. Masuk gaji, ke kas pula. honor, gaji segala macam itu kan dipotong pajak. Masuk daerah. Hotel bayar pajak, makan bayar pajak. Jadi artinya ada semuanya. Iya kan? Artinya ada pemasukan bagi daerah. Ulun setuju benar belum pian Pak. Jangankan hitungannya film, kita nem program Habar Banua nih Pak, tekanannya di YouTube itu ada yang mengomen sekalinya warga Sarawak
Malaysia menonton Pak Ai. Bujur benar. Orang Singapura ada juga sama Bujur. kurang membacanya menonton karena rata-rata orang kan ada nang sampai madam di luar negerinya apa namanya Rindu kaganangan. Lawan panah, banjar. apalagi Gitu. lawan bahasanya itu Tinggi. Pak Ai. Bujur. Berarti ini Pak dari kesimpulan yang Pian sampaikan tadi artinya kalau terkait tantangan perkembangan film Banjar di Banua itu mungkin bisa dibilang kurangnya minat investor. Betul. Gitu. Bujur lah Pak. Iya, dan dukungan pemerintah daerah. Kira-kira kenapa tuh Pak sebabnya? Satu, kemungkinan besar kalau aku lah merasa Iya. mereka belum mengenal dunia ini, dunia Lain bisnis, passionnya gitu. lain passionnya aja Iya. orang itu Iya. istilahnya lah. Ulun kira itu. Kemudian mereka masih wait and see, istilah dalam bisa lihat dulu lah kayak apa. Perhatiakan dulu. Misalnya contoh nang aku gawe ini misalnya, kita bulah lagi kah film hadang dulu lah, kayak menghadangi film nang ini payu atau kada. Nggih. Nah jadi ketika itu yang menjadi alasan kita agak sulit untuk berkembang. Padahal membuat sebuah industri film itu bikin aja dulu, ulah aja dulu, produksi aja dulu. Ini Tampulu nih orang Banjar lagi euforia kah? Nggih bujur lagi naik-naiknya. Banyak pada Himungan, baik. ya kan? Memang kayak gitu. Kita himung kalau film itu, ini film kampung kita, soal kita, bahasanya pakai bahasa kita. Himung, makanya itu jumlah penonton Kuyang, Saranjana itu luar biasa naik. Bujur Pak yang nggih. Payu di wilayah Kalimantan, regional Kalimantan, termasuk di beberapa wilayah di Jawa dan di Sumatera gitu yang memiliki komunitas suku Banjar atau yang berbahasa Banjar. Artinya secara bisnis menjanjikan. Nggih. Tinggal diolah aja lagi kayak Pak. Kemasan jar orang Banjar, jar orang luar negeri itu kemasannya yang bagus. Nah sebenarnya potensi kisah, potensi SDM ada. Tinggal kayak apa pemerintah daerah, lawan investor berkolaborasi untuk ikut mendukung, memajukan industri kreatif melalui bidang perfilman ini. Tapi sejauh ini Pak kira-kira orang Banua berperan dalam produksi film, terutama film yang mengangkat potensi Banua itu sampai mana Pak jauhnya? Apakah seberapa sudah di tangan oleh orang Banua nih atau masih? Kada belum. Jadi contohnya aja kayak Mas Johansa masih sebagian besar kawan-kawan beliau yang di Jakarta dari aspek SDM ya. Tapi untuk Pirunduk alhamdulillah aku hampir merekrut 60% dari daerah. Jadi termasuk para pemain 60 pemain itu hampir 80% orang Banjar untuk film Pirunduk. Banjar asli itu Pak. Insya Allah Pirunduk mungkin kalau ada halangan September Oktober mudah-mudahan bisa tayang. Doakan aja biar lakas yang bisa pulang nonton film Banjar. Nah itu 80% aku menggunakan orang kita, orang Banua sorang. Pemainnya terutama itu 80%, kita hanya menggunakan 20% kurang lah pemain dari luar. Yang pemain dari luar pun sebagian orang Banjar tapi yang diam di luar. Orang Madam tuh tadi. Orang Madam tadi. Nah, jadi itu secara SDM kenapa kita masih memerlukan orang sana dan ini adalah dalam rangka alih istilahnya tuh? Alih kemampuan. Transfer ilmu. Transfer ilmu. Jadi biar aja kameramennya dulu datangkan dari Jakarta, sutradaranya. Nah jadi kita kajal orang kita nih. Belajar. Di antara mereka itu mengajal. Saikung dua ikung belajarlah. Kayak apa itu audio belajar ikam, kameramen belajar ikam. Lihat. Kayak orang begawi yang profesional. Magang kayak itu lah. Magang. Dijanaki dulu Pak lah. Imbah kita itu produksi yang akan datang sudah bisa lah. Sudah. Kada perlu lagi kita memakai orang luar. Perlu orang. Pakai ada yang sudah kita lajari nih. Nah, kesempatan ini yang kita lagi mencari nih. Supaya kau begawi lagi mengurang orang Banjar 100%. Kita lagi dalam usaha nih dalam usaha ini. Nah, itu salah satu juga alasanku adalah meningkatkan SDM kita di dunia industri kreatif, di dunia perfilman. Kita bisi komunitas bagus, forum sinias Banua, ada. Itu bagus. Nah, cuman sayangnya kawan-kawan di sana kada akan bisa berkembang dengan baik kalau tanpa ada dukungan pendanaan yang memadai oleh orang yang terkait juga. Kalau mereka itu kreatif, kawan-kawan di forum sinias Banua, saban tahun hampir selalu mengadakan festival, lomba film pendek, tapi cuma sebatas itu. Mereka belum bisa untuk terjun ke industri, ke bisnis yang lebih besar di layar lebar. Nah, kelemahannya apa? Ya tetap pada pendanaan. Nah, disinilah perlu turun tangan pemerintah daerah, mensupport
kemudian ikut katakanlah menggandeng para pemilik modal untuk sama-sama membesarkan industri ini. Sebenarnya kita ada di Kalimantan, di Banjar nih jalan termasuk larang karcis nonton bioskop. Bujur Pak, ada perbandingannya Pak di sana. Bujur. Termasuk larang di Indonesia. Dan itu kalau orang Banjar berkali-kali nonton. Tapi perlu kita pertanyakan tuh, kita ada namanya pajak tontonan. Di kemana kan duitnya? Pajak tontonan saban bertahun-tahun diambil oleh pemerintah daerah, seharusnya mungkin bisa digunakan sebagai dana pembinaan bagi dunia perfilman, dunia kreatif di Banua kita seorang. Itu perlu juga kita mempertanyakan itu orang-orang film kan. Ya pajak tontonan saban tahun, saban bulan mungkin ada hitungannya itu. Apakah sejauh ini dana yang pajak itu digunakan untuk ikut membangun dunia perfilman? Aku walau alam lagi lah, belum tahu. Selama ini aku hanya menggunakan kawan-kawan dari pihak swasta untuk membiayai proyek-proyek aku. Itu berarti kisahnya kayak itulah. Habis itu Pak Ulun anak betakun lagi nih Pak, Bapak selama 10 tahun mendalami dunia perfilman atau industri kreatif Pak, Bapak melihat lah Pak, kayak Pak atau apa ya lah, bisi pandangan atau penilaian dari 10 tahun ini, tren perfilman di wadah kita nih orang lebih minat kemana garang Pak? Kayak apa pergeseran trennya? Terutama di Banua. Di Banua ya. Sebenarnya kalau aku melihat orang Banjar ini kita ya, kurang hiburan. Artinya duit ada tapi hiburan kurang. Jadi perkembangannya untuk tren masyarakat kita dunia perfilman itu bagus banget. Sebenarnya bagus. Ibaratnya trennya itu terus meningkat ya. Dari produksi filmnya, jumlah film, kisah, kemudian jumlah penonton itu luar biasa. Untuk menonton film-film yang katakanlah produksi yang berkaitan dengan Kalimantan Selatan itu luar biasa ya. Nah, cuma itu tadi masalahnya, kita ke depannya akan seperti apa nih? Kainanya kayak apa? Kita pikirkan. Nah itu, apakah setelah ini kita mati suri, gitu kan? Ampihan. Tapi aku optimis kalau ada pemerintah dan kalangan investor terjun, industri perfilman Kalimantan Selatan ini akan jauh lebih maju. Ingatlah, kita ini ke depan ada IKN. Yalah di Kalimantan itu parak lawan Banua kita kan. Ibaratnya Kalimantan Selatan itu daerah penyangga. Pintu gerbang juga sebelum masuk IKN. Jangan sampai kita kaina IKN kita jadi penonton pulang. Ini kesempatan. Kalau kada wayah ini kita memulai di dunia kita hanya jadi penonton. Orang luar pulang, nang masuk, nang menggawi, abut pulang, tas singkir pulang. Gitu. Jadi mulai wayah ini ada waktu yang pas. Tampulu kita lagi himung, rekaramian. Hayu kita sama-sama bersama-sama untuk membangun industri kreatif, terutama di bidang perfilman. Nah Pak, ini mumpung bepanderan lawan Sidin ya, kalau kapan lagi kita kawan Sidin ya. Kalau lawan Jua ini kan kita tadi sudah tahu bahwa tantangan film di Banua itu adalah mungkin salah satunya di investor Pak lah. Minat investor yang masih kurang terhadap invest ke film Banua supaya berkembang. Kira-kira Pak, mumpung pian ngomong di sini Pak, bepanjer di sini, adakah yang pian sampaikan kepada para investor yang nonton mungkin? Kira-kira apa namanya buan pikir yang ibaratnya harus buan Sidin ketahui supaya mendukung nih untuk perfilman di Banua nih Pak kira-kira? Jadi kepada Bapak, Saudara yang memiliki modal ya, mari kita sama-sama membangun industri kreatif di daerah kita, terutama di bidang perfilman, dalam arti bahwa jangan hanya membangun itu, jangan hanya dilihat kapan saya bisa untung, kapan saya bisa balik modal, tapi efek dari industri kreatif ini adalah membangun SDM, sumber daya manusia yang sangat luar biasa. Dan itu tidak ada matinya industri kreatif ini. Kapanpun manusia selalu memerlukan hiburan, ya kan, dibanding katakanlah industri lain yang sangat bergantung kepada sumber daya alam yang sangat terbatas. Tapi namanya industri kreatif tidak ada batasnya. Nah itu, ayo kita bersama-sama membangun industri kreatif dunia perfilman di Banua. Dan tidak ada ruginya saya kira. Apakah secara finansial, karena begitu banyak platform selain bioskop, sekarang sudah ada OTT dari Netflix, dari Viu, dari video, banyak media yang bisa digunakan untuk memasarkan sebuah produk film. Jadi
itu kemudian sama-sama membangun dan mengembangkan budaya daerah. Itu dampak positifnya memperkenalkan Kalimantan Selatan secara nasional, bahasanya secara nasional, sehingga kita jangan supan lagi untuk menggunakan bahasa Banjar. Jar pian-pian berdua tadi. Sama kayak tagline kita, Lydia. Ya. Himbungnya Ayun. Tadi itu kan kepada para yang mungkin ada investor nonton saat ini. Iya. Tapi untuk para penggiat film di Banua, apa nih pesan Betul. pian? Untuk kawan-kawan, Nggih. terutama yang apakah tergabung dalam komunitas Nggih, Pak. seperti Forum Sinas Banua, Nggih. jangan putus asa dan jangan cepat menyerah. Artinya terus saja berkarya. Nggih, Sekecil apapun karya kita, itu insya Allah memberikan hal yang baik bagi kampung halaman kita, bagi Banua kita. Terus saja berkarya. Tidak, bah ada berduit bangai ngalih bener kene ini. Jangan. Nah, ikam memang sudah kau apa nang kau digawi-gawi. Nggih. Artinya jangan harus menunggu pemerintah, harus menunggu investor itu. Sementara kita berusaha untuk itu, tapi nang apa kau digawi, kita gawi. Sehingga itu tidak mematikan kreativitas kita, tidak mematikan ide-ide kita, karena banyak benar ide-ide dari kawan itu yang selama ini terpendam karena kawan tersalur, karena ketiadaan biaya dan dana. Nah, jadi terus saja berkarya, nggak usah khawatir. Nah, sekecil apapun karya kita, insya Allah itu membawa dampak positif bagi Banua kita. Tunggul kayak itu berarti malah Tunggul. tunggul. Aja dulu ya kalau karena Amunnya datangnya pada serangan dananya. Nah, amunnya tunggul kan kayak si Den Wujud. bisa memproduksi film nang ganal nang macam-macam. Iya, masya Allah. Kita Amin. diberi kesempatan ketemu langsung lawan orang di balik layar film-film ganal malah liwan himung banget. Bapak terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Rela malam, Lani, mudah-mudahan. terima kasih. Lydia, terima kasih. Bapak terima kasih banyak. Dan kita bisa bertamu Sidin lagi ya Allah. Jujur, amin. Allah, Di film amin. Sidin kah ya Allah? Terima kasih banyak Bapak. Mudah-mudahan industri film di Banua makin berkembang ke depannya. Amin. Dan benua kita pun makin terangkat ke depannya. Lydia Amin, lah. amin, amin ya rabbal alamin. Nah, kula berataan kereta asal lah kita lah karena mian bepandir. Sebenarnya Pak tadi banyak benar pengen kita tetakuni karena tuh pada Pengen tadi apa? kita lah ada awal ada akhir. Jadi akhirnya kami minta rela, minta ridho hendak beundur diri kula. Jadi mau nyiapin atas salah kata, atas salah pandir, mohon maaf, dimaafkan, direlakan, diridoakan kula. Jujur benar, terima kasih banyak sudah menonton kami, mudah bermanfaat. Akhirnya Ulun Lani Wardana pamit. Kula Lydia Agustina pamit. Dan sampai jumpa di Habar Banua. Jangan supan berbahasa Banjar. Dadah. Kalau terasa baik.